Baik, untuk kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita untuk membangun sebuah web server. Nah, untuk kali ini saya akan coba jelaskan menggunakan Rocky Linux 9. Nah, di sini nanti akan kita install di dalam VMware Workstation Player 16, eh, proses untuk virtualisasinya nanti. Nah, untuk itu kita download ISO daripada Rocky Linux 9 ini, di mana kita pilih yang proses untuk instalasi secara minimal. Oke, para sahabat seluruhnya, di sini sudah terlihat website daripada Rocky Linux, di mana yang kita pilih adalah Rocky Linux yang 9. Jadi arsitekturnya itu yang x8664, yang kita pilih adalah yang minimal. Nah, silakan di-download terlebih dahulu daripada ISO Rocky Linux 9 ini. Dan nanti akan kita install di dalam VMware Workstation Player. Berikutnya kita buka VMware Player. Nah, kemudian ini tampilannya. Jadi VMware Workstation 16 Player. Kemudian kita jalankan untuk proses virtualisasi untuk membangun web server dengan Rocky Linux 9. Oke, kita pilih menu Create a New Virtual Machine. Oke, kemudian kita pilih ISO tadi, yaitu this image filenya. Kita klik di sini, kemudian kita browse, kemudian kita pilih tadi itu adalah yang minimal. Oke, open. Oke, berikutnya adalah kita klik tombol next. Nah, kita pilih Linux. Nah, untuk versi daripada proses virtualisasi di VMware ini, karena Rocky Linux tidak tercatat di dalam pilihan sistem operasi yang tersedia di VMware Workstation Player ini, maka kita pilih itu adalah Other Linux 5.x kernel 64 bit. Oke, nah berikutnya kita klik lagi tombol next. Oke, kita berikan nama untuk virtual machine ini. Kita berikan saja namanya adalah web server. Oke, selesai next. Nah, kemudian di sini disediakan kapasitas untuk daripada penyimpanan secara virtual, yaitu disk capacity-nya. Kita pilih, kita tingkatkan aja dari 8 GB ini ke 15 GB. Oke. Berikutnya kita klik aja tombol next. Nah, kemudian kita coba customize daripada hardware yang tersedia yang telah di-create untuk virtual machine ini nantinya. Oke, kita klik customize hardware. Memorinya tertulis di sini 768 MB. Kita coba tingkatkan menjadi 2 GB sebaiknya. Oke, kemudian prosesornya saya pakai Core i7, saya coba naikkan aja jadi 3. Oke, kemudian network adapternya. Karena kita nanti akan akses ke internet untuk mendownload beberapa aplikasinya atau paket daripada web server itu nanti, maka saya lakukan proses bridging ke interface fisik daripada komputer ini. Oke, yes, yaitu untuk Ethernet connection.
Oke, saya pilih yang ini karena menggunakan jaringan kabel. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita klik tombol close. Ya, berarti sudah terlihat di sini konfigurasinya 15 GB, memori 2 GB, kemudian network adapternya proses bridging. Oke, kita lakukan akhir daripada proses konfigurasi ini dengan menekan tombol finish. Oke, berikutnya kita jalankan daripada virtual machine yang telah kita create, kita buat, yaitu dengan nama web server. Berikutnya untuk itu kita klik tombol play virtual machine. Nah, sekarang proses akan berlangsung untuk instalasi daripada Rocky Linux ini, yaitu kita pilih yang install Rocky Linux 9.0. Oke, kita tekan tombol enter. Nah, ini butuh waktu untuk proses instalasi. Mari kita lihat bagaimana proses instalasi daripada Rocky Linux ini di VMware Workstation 16. Kita tunggu beberapa saat. Prosesnya sedang terjadi di sini. Baik, selanjutnya mari kita lihat di bagian sistem, yaitu installation destination. Oke, kita klik aja. Nah, kita lakukan aja prosesnya secara otomatis aja. Jadi storage configuration-nya secara otomatis di penyimpanan yang 15 GB tersebut. Oke, kita berikutnya kita done. Oke, berarti automatic partition sudah dilakukan. Berikutnya kita ke user setting untuk memberikan root password. Ini adalah root passwordnya. Kita anggap aja Rocky aja, sama, konfirmasi. Oke, kita klik tombol done. Sekali lagi. Oke, nah berikutnya untuk waktu, yaitu time zone, time and date. Kita pilih sesuai dengan lokasinya. Ya, oke, Asia Jakarta, oke, dan ya. Nah, berikutnya itu adalah konfigurasi network dan hostname bagi server ini. Oke, nah, hostname-nya kita anggap aja www myweb, kita anggap aja rt08.org misalkan. Apply. Kemudian untuk Ethernet daripada sistem ini prosesnya secara DHCP, sedangkan kalau kita nanti konfigurasinya itu secara manual karena server itu tidak butuh proses secara DHCP. Oke, kita konfigur secara manual penggunaan daripada settingan daripada IP address-nya. Jadi kita pergi ke tabulasi IP versi 4 setting. Oke, metodenya kita ganti dari automatic ke manual. Oke, kemudian untuk nilai daripada IP address-nya kita klik tombol add di sini. Kita masukkanlah IP-nya. Ini sesuai dengan yang ada di jaringan LAN saya. Kita ambil aja 5. Oke, subnet masknya IP kelas C 255.255.255.220. Oke. Gateway-nya sesuai yang ada di dalam jaringan ini.
137.1. Oke, kemudian DNS servernya pergi aja ke Google DNS. Oke. Jadi inilah settingannya. Jadi saya ambil aja, kita berikan IP address 192.168.1.375, kemudian gateway-nya 192.168.1.371. Nah, jadi settingan IP address ini sesuaikan aja nanti jaringan yang ada di tempat kawan-kawan semuanya. Oke, kita save. Oke, sudah aktif. Kita done. Nah, berikutnya proses instalasi. Oke, kita klik begin installation. Oke, prosesnya sedang berlangsung daripada instalasi Rocky Linux versi 9 ini. Nah, kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Oke, ini sudah selesai kelihatannya. Nah, proses berikutnya kita lakukan proses reboot system. Jadi oke, kita klik tombol reboot system. Oke. Oke, sekarang dia akan proses loading daripada sistem operasi ini. Jadi untuk server web ini itu dalam bentuk mode teks. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, masuk Rocky Linux. Jadi untuk Rocky Linux ini end of life-nya untuk support itu sampai tahun 2032 kalau tidak salah tadi ya. Sampai tahun 2032. Oke. Nah, oke. Kita sudah masuk proses login. Tadi kita usernya adalah root. Kemudian passwordnya itu adalah Rocky. Oke. Nah, inilah untuk tampilannya. Sekarang kita coba ping ya, kita coba ping untuk melihat bagaimana kondisi daripada jaringan yang ada di dalam sistem virtual ini untuk menuju ke jaringan luar. Jadi ke internet, kita coba aja ping ke 88. Oke, sudah aktif. Oke, kemudian penggunaan nama atau DNS. Oke, tidak ada masalah. Baik, ini proses instalasi daripada Rocky Linux telah selesai kita lakukan, yaitu proses dalam bentuk minimal instalasi secara minimal. Jadi base sistem operasi daripada Linux, khususnya Rocky Linux versi 9 ini. Nah, berikutnya kita lakukan konfigurasi, yaitu dengan mematikan SE Linux. Jadi kalau kita lihat statusnya, SE status, kita lihat itu aktif enforcing
Nah, jadi untuk proses di simulasi atau membangun web server di VMware ini, kita matikan aja SE Linux-nya. Untuk itu kita gunakan perintah. Oke ya. Jadi kita gunakan perintah untuk disable daripada SE Linux ini. Jadi untuk disable ya. Oke. Yaitu dengan menggunakan perintah vi/etc SE Linux kemudian config. Nah, ini perintahnya. Jadi kita gunakan vi aja, yaitu di konfigurasi SE Linux yang nama filenya config. Oke, nah, kita coba untuk menonaktifkannya. Jadi vi etc SE Linux yaitu config. Nah, kita cari ada bagian perintah SE Linux enforcing. Oke, kita ganti menjadi disable. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan. Kemudian kita reboot ya. Kita restart lagi, reboot. Oke. Jadi fungsinya ini adalah untuk mematikan beberapa sistem keamanan yang ada di sistemnya Linux, yaitu Rocky Linux. Baiklah, nah sudah selesai. Berikutnya kita lanjutkan untuk proses instalasi web server, yaitu menginstalasi Apache. Kemudian kita butuh aplikasi paket program PHP. Kemudian database kita gunakan MariaDB. Untuk web server ini kita nanti akan install Apache, kemudian PHP dan MariaDB. Nah, untuk menginstalasi daripada Apache, MariaDB dan PHP ini, maka kita gunakan perintah dnf -y install httpd php MariaDB, kemudian MariaDB server. Nah, sebelum kita melaksanakan ini nanti, maka sebaiknya kita harus melakukan proses update terhadap sistem operasi yang telah diinstal tadi. Nah, untuk melaksanakan perintahnya, kita gunakan perintah dnf -y update. Kita login, root, kemudian Rocky. Oke, kita gunakan perintah dnf -y update. Nah, karena mana tahu pada saat kita menginstal atau mendownload daripada ISO atau image daripada sistem operasi Rocky Linux ini ada perbaikan-perbaikan atau update dari sistem sebelumnya. Nah, jadi ini perlu kita lakukan sebelum kita menginstalasi paket-paket yang ada. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi jangan lupa setelah kita matikan, setelah kita install Rocky Linux, kemudian kita matikan SE Linux-nya, kita ganti dari enforcing ke disable. Kemudian
distribusi Merauke Linux ini. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, proses updating sedang terjadi. Jadi ada 72 paket yang akan diupdate dari kondisi yang ada sebelumnya. Oke, kita tunggu. Baik, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Baik, berikutnya kita lakukan proses instalasi dengan menggunakan DNF, -y, install, ya, HTTPD, kemudian MariaDB, kemudian MariaDB server, kemudian PHP. Oke, kita lihat proses daripada instalasi untuk paket tersebut. Masih dalam proses, kita tunggu. Oke. Oke, nah udah selesai. Jadi PHP, Apache, dan MariaDB itu sudah selesai kita install. Berikutnya yang kita lakukan itu adalah membuka port yang digunakan di dalam proses daripada aplikasi tersebut. Nah, untuk itu kita gunakan perintah firewall, kemudian kita add-kan portnya, tambahkan, jadi kita buka port, yaitu kalau untuk Apache yaitu port 80 TCP, kemudian permanen. Nah, berikutnya firewall common, ya, ketinggalan kayak tadi juga install ketinggalan. Oke, berikutnya itu juga adalah untuk port, kalau 80 HTTP ini adalah 443 TCP untuk HTTPS. Nanti kalau kita butuhkan, kemudian itu untuk Apache, jadi kita buka port 80 dan 443. Kemudian untuk MariaDB
Oke, firewall cmd min add port yaitu 3306. Oke, TCP min permanen. Nah, inilah perintah yang harus kita lakukan konfigurasinya sebelum kita menjalankan atau mengaktifkan servis daripada Apache dan MariaDB. Oke, kita lakukan di sini yaitu firewall. Jadi kalau kita lihat port yang dibuka yaitu min list all. Kita lihat konfigurasi firewall itu belum ada nampak port 80, 443 ataupun 3306. Nah, untuk itu kita lakukan prosesnya. Yaitu firewall cmd min add port untuk port 80, protokolnya TCP, kemudian permanen. Oke, sukses. Kemudian untuk 443, oke. Kemudian 3306. Oke. Kemudian kita reload firewall ini. Oke, sudah selesai. Nah, langkah berikutnya setelah kita mengaktifkan port-port yang digunakan oleh paket Apache dan MariaDB, berikutnya itu adalah kita mengaktifkan service. Pada saat sistem operasi ini membaca konfigurasinya atau dalam proses loading. Nah, untuk itu kita gunakan perintah systemctl enable, yaitu untuk Apache httpd servisnya, kemudian untuk MariaDB, dan kemudian untuk PHP min fpm. Nah, ini yang akan kita aktifkan. Nah, setelah proses ini dilakukan, langkah berikutnya adalah jadi ini sistem CTL enable itu adalah untuk mengaktifkan servis HTTPD, MariaDB dan PHP FPM pada saat sistem operasi ini loading dengan membaca servis yang ada. Yang berikutnya itu adalah kita aktifkan sistem CTL tar HTTPD, ini satu baris saja ya, MariaDB dan PHP min FPM. Oke, kita aktifkan. Nah, baik, kita coba lakukan perintahnya di sini, yaitu sistem CTL enable HTTPD, kemudian MariaDB, kemudian PHP FPM. Oke, kita aktifkan. Nah, untuk proses di loadingnya sistem operasi, jadi membaca dan menjalankan servis yang ada. Berikutnya kita sekarang secara manual mengaktifkannya sistem CTL tar, yaitu untuk HTTPD, kemudian MariaDB dan PHP FPM. Oke, kita jalankan. Nah, bisa kita lihat statusnya sekarang. Sistem CTL status HTTPD, MariaDB dan PHP FPM. Apakah service ini sudah jalan? Oke, untuk HTTPD, PHP FPM-nya juga sudah. Kemudian MariaDB juga sudah. Kemudian HTTPD juga sudah. Oke, nah kita coba jalankan. Oke ya, dengan membuka browser. Oke, kita buka aja browser di sini, yaitu menuju ke IP address-nya daripada server ini 192.168.137.5.
kita coba akses. Nah, ini adalah test page halaman dasar pada saat web server yang ada di Rocky Linux ini. Jadi maksudnya test page ini muncul jika file atau script daripada halaman web itu di working directory-nya belum ada. Oke. Jadi kalau tampil seperti ini berarti kita telah berhasil untuk membangun ataupun menginstalasi sebuah web server. Oke. Nah, berikutnya kita coba yang web udah, kemudian database yaitu MariaDB. Oke, MariaDB. Kita jalankan aja seperti itu. Oke, ini sudah muncul. Kita lihat database yang ada dengan perintah show databases. Oke. Oke, ini cukup information schema. Oke. Kita quit. Kemudian kita PHP. Kita lihat PHP versi PHP 8 ya. Ternyata PHP 8 bukan PHP 9. Oke, PHP 8. Bukan PHP 9, maaf. Oke, PHP 8. Nah, berikutnya di mana letak daripada working directory daripada web server ini, yaitu letaknya di /var www.html. Nah, inilah working directory-nya. Kalau kita lihat ini masih dalam keadaan kosong. Nah, jika kita ingin jadi jika dalam keadaan kosong working directory halaman web ini daripada Apache, maka itu akan tampil adalah test page. Nah, sekarang kita coba isi di sini. Kita coba aja vi index php. Oke. Nah, kita lihat aja php info, fungsi php info. php info. Oke. Koma tutup. Oke, kita simpan. Oke, kita coba buka lagi web server. Jadi kondisi di mana working directory daripada web server ini telah diisi sebuah script. Oke, nah ini PHP yang ada. Ya, konfigurasi informasi konfigurasi daripada PHP. Jadi PHP 8. Oke, PHP 8. Mohon maaf. Oke, baiklah kawan-kawan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita membangun sebuah web server. Di sini menggunakan Rocky Linux versi 9 dan secara virtual saya menggunakan VMware Workstation Player.